Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan keselamatan terlimpahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Nabi semuanya. Bagaimana kabar siswa-siswi MI Salsabila Camp di Ramadan yang penuh berkah ini? Semoga Allah tetap melindungi kita dari segala macam godaan setan, segala macam penyakit, dan tentunya sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat, kesempatan menikmati indahnya Ramadan, dan kesehatan lahir batin, sehingga kita masih bisa menunaikan puasa Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan tidak lupa sholawat bermutiarakan salam tetap terhaturkan kepada Nabi dan Rasul termulia kita, yakni Muhammad SAW. Pada kesempatan di bulan yang penuh ampunan ini, Putari akan menyampaikan materi tentang zakat fitrah dan amalan sunnah ketika hendak sholat Idul Fitri. Sebelum itu, kalian persiapkan dulu buku dan alat tulisnya. Jika kalian sudah siap untuk mendengarkan dan memahami apa yang Butari sampaikan nanti, mari kita mulai dengan membaca bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh limpahan pahala. Seperti yang sudah dijelaskan Bu Ana kemarin, salah satu amalan yang didambakan kaum muslimin adalah malam Lailatul Qadar. Namun, amalan yang wajib ditunaikan pada bulan Ramadan selain puasa adalah zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan bagian rukun Islam yang keempat, di mana hukum pelaksanaannya yaitu wajib. Nah, apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah ditunaikan setelah menyelesaikan Ramadan sebagai pembersih harta, mensucikan jiwa, dan melengkapi ibadah puasanya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan yang sia-sia dan ucapan kotor serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya akan diterima. Dan siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, maka hanya terhitung sebagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu ya apa itu zakat fitrah dan apa keutamaannya ketika kita menunaikan zakat. Kemudian, syarat wajib zakat fitrah itu apa aja sih? Syarat wajib yang pertama yaitu dia harus Islam. Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun wanita, anak-anak maupun dewasa. Untuk syarat yang kedua yaitu dia harus mampu. Mampu di sini artinya mempunyai bahan makanan lebih dari satu sok untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya selama sehari satu malam ketika hari raya. Dan yang ketiga yaitu telah masuk waktu wajibnya pembayaran zakat, yaitu 1 atau 2 hari sebelum tanggal 1 Syawal atau sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, anak-anak, itulah 3 syarat pokok zakat fitrah. Alhamdulillah, karena Allah itu menyayangi hamba-hambanya, ketentuan waktu tidak hanya waktu yang diwajibkan saja, melainkan ada waktu harus dan ada waktu yang afdol untuk melakukan zakat fitrah. Waktu yang harus yaitu waktu yang dimulai dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian
Waktu yang afdol yaitu waktu setelah melaksanakan sholat subuh pada akhir bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian, untuk zakat fitrah itu, zakat yang berupa apa sih? Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok yang umum digunakan oleh masyarakat setempat seperti beras, kurma, atau gandum. Ukuran zakat fitrah adalah 1 sok untuk semua jenis bahan makanan. Ukuran 1 sok adalah ukuran takaran yang kurang lebih setara dengan 3 kg. Nah, bagaimana anak-anak? Ternyata untuk mensucikan diri dan jiwa itu ada takaran dan ketentuannya ya. Tentu kita sebagai kaum muslim ingin berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan-amalan soleh dan soleha. Ketika kita ingin berzakat, tentu harus ada siapa orang yang berhak menerima zakat. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf, memerdekakan budak, orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al-Quran At-Taubah ayat 60. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa 8 golongan yang mempunyai hak untuk menerima zakat, yaitu yang pertama adalah orang fakir, yang kedua adalah orang miskin, yang ketiga adalah pengurus zakat atau amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima orang yang memerdekakan budak, kemudian yang keenam orang yang banyak hutangnya, kemudian orang yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau sabilillah, dan yang kedelapan adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau ibnu sabil. Orang yang fakir sendiri merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai tenaga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian, sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan serba sangat kekurangan. Setelah kita berpuasa, kemudian menunggu datangnya malam Lailatul Qadar, setelah itu kita berzakat, tibalah saatnya dikumandangkan gema takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tanda bahwa Ramadan akan segera berakhir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita sudah mencapai penghujung Ramadan. Semoga segala amalan kita diterima, puasa, sholat malam, sedekah, dan kebaikan kita lainnya di bulan Ramadan ini diterima dan kita bisa istiqomah setelah itu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebagai kaum yang sangat dicintai oleh Rasulullah, beliau ingin yang terbaik untuk umatnya. Beliau ingin kita menjadi umat yang taat, umat yang takwa, dan umat yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Oleh karena itu, Butari ingin menyampaikan materi yang kedua, yaitu amalan-amalan sunnah sebelum pergi sholat Idul Fitri. Amalan yang pertama yaitu
mandi. Yang kedua, memakai pakaian terbaik, wangi-wangian untuk laki-laki, dan bersiwak. Yang ketiga, makan kurma sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian yang keempat, mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Idul Fitri. Yang kelima, memperbanyak mengucapkan kalimat takbir. Dan yang keenam, makan. Nah, itulah amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Amalan sunnah tidak mengandung unsur wajib, tetapi jika kita melaksanakannya akan mendapatkan pahala. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di penghujung Ramadan. Sekian apa yang dapat Butari sampaikan. Mohon diingatkan apabila Butari ada kesalahan. Butari mohon maaf apabila ada kekhilafan. Semoga apa yang disampaikan Butari mulai awal hingga akhir tadi menjadi manfaat untuk anak-anak MI Salsabila Camp semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita semua masih diberikan kenikmatan Ramadan tahun depan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.